Makassar, kembali lagi kita pada program Apa Kabar Makassar. Oke, siang ini kita kembali bersama dengan sosok inspiratif, ya ini Samintang, atau yang lebih dekat dengan Sam ya. Yeah. Oke, Samintang ini adalah mahasiswa berprestasi Unhas tahun 2022, alias mahasiswa berprestasi kedua Unhas gitu. Oke Samintang, kita mungkin boleh cerita dulu nih, Samintang ini dari mana, terus kegiatannya selama ini seperti apa gitu. Oke, jadi teman-teman semua kenalin, aku Samintang, just call me Sam. Dan saat ini aku mahasiswa tingkat akhir tahun keempat di Unhas, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Asal daerah saya dari Kabupaten Luwu Timur, Kak. Around 13 jam dari Kota Makassar. Oke, kita satu kampung soalnya. Iya, kita satu kampung, 13 jam. Dan aktivitas saat ini sebagai manusia-manusia yang fokus ke skripsi ya. Tahun terakhir, terus beberapa agenda-agenda di organisasi juga, kemudian terakhir ikut lomba juga internasional bareng teman-teman kemarin. Jadi seperti itu. Kalau pemirsa tahu ya, Samintang ini adalah Duta Kampus Indonesia untuk Development Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2020-2022. Nah, Samintang ini juga jurusan akuntansi ya di Unhas. Nah, pertanyaannya kami adalah kok Samintang kok bisa tertarik sama dunia akuntansi gitu? Awalnya ketika kelas 10 ya SMA, kita kan masih general Kak, kita belum memilih IPA atau IPS, jadi kita benar-benar mencoba untuk menyelami dua bidang itu. Hingga akhirnya di kelas 2 kita diberikan kebebasan untuk memilih jurusan yang kita mau. Dipilihkan sebenarnya, tapi kita masih punya rights untuk memilih juga. Di awal itu saya ditempatkan ke IPA, namun setelah saya mencoba mencari mata pelajaran yang benar-benar cocok dengan saya, and I found akuntansi, dan saat itu masih digabung dengan ekonomi sih. Dari situ sebenarnya awal saya suka dengan akuntansi, ditambah guru juga ngajak ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi, dapat juara di situ, dapat juara 3 dulu di tahun pertama, di tahun kedua dapat juara 1. Di situ semakin ke-trigger untuk belajar, ternyata akuntansi itu is something yang completely menarik banget untuk dipelajari sampai sekarang. Dan di kuliah aku ambil lagi akuntansi. Jadi sebenarnya dari SMA itu sudah tahu ya bidangnya bakal kemana. Selain nih Samintang ini mahasiswa berprestasi kedua Unhas ya, Samintang juga ini banyak prestasi gitu. Salah satunya adalah pernah menjadi pembicara yang diundang dari Seri IDEA dalam tema strategi peningkatan produktivitas SDM berbasis komunitas di Encing Green Economy tahun 2022 oleh Kementerian Bappenas. Selain itu Samintang baru-baru ini kan Samintang balik dari Turki ya. Nah, Samintang ini tuh dari Turki nih, itu juara 2 lomba komik Ilagaligo. Boleh cerita nih apa tuh komik Ilagaligo ini? Ya, jadi kalau kita orang Sulawesi Selatan yang teman-teman pasti sudah tidak asing lah dengan Lagaligo gitu. Bahkan teman-teman di luar sana pun, di luar Sulawesi mungkin juga tahu. Jadi sederhananya kita mencoba untuk buat satu inovasi yang menggabungkan antara nilai lokal dan juga teknologi. Karena as we know ya Kak, sekarang itu jarang atau mungkin sudah hitungan jari orang-orang yang mengerti bahasa daerahnya kita, yang di Lagaligo kan pakai bahasa Bugis. Jadi kita coba bikin satu media pembelajaran yang mencoba untuk combine antara komik dan juga aplikasi. Jadi cerita yang kita angkat itu terkait dengan Lagaligo itu sendiri. Nah, kita tahu kan Lagaligo itu karya sastra terpanjang di dunia. Jadi kita mencoba untuk mengambil chapter yang sesuai dengan anak-anak. Karena sasaran inovasinya adalah anak-anak. Kita perlombakan di Teknofest Istanbul International Innovation Fair kemarin. Alhamdulillah dapat silver medals. Dan karena kita juga sudah punya hak paten untuk inovasinya, jadi sudah dilindungi untuk around 50 tahun akan datang. Ya, dan alhamdulillah juga di sana kemarin kita diberikan kesempatan untuk pitching langsung di depan investor, and then mereka memberikan saran-saran konstruktif juga. Jadi inovasi ini memang semata-mata ditujukan untuk anak-anak, khususnya di sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum muatan lokal Kak, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin dapat banyak saran juga, dapat masukan-masukan agar inovasi ini bisa dipakai di lingkungan yang lebih luas seperti itu. Oke, sangat inspiratif sekali ya Sam ini. Karena salah satunya juga ya, Sam ini adalah penerima dana hibah tahun 2022 itu dalam proyek penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi pasca bencana gempa bumi atau studi kasus pemerintah desa di Kabupaten Mamuju dan Majene.
Kayaknya kita ini anak-anak yang sangat iri ya dengan Samintang yang penuh prestasi. Kalau orang apa ya bureng ya, butuh ranking. Memang apakah dari SD, SMP itu sudah sangat punya ranking apa gimana Samintang? Oke, jadi sebenarnya di SD itu sama seperti teman-teman pada umumnya Kak, belajar, and then ya pasti ada keinginan dan optimisme untuk mengejar yang namanya ranking, namanya anak-anak juga. Cuman pada saat saya kelas 1, saya masih ingat sekali, saya tuh ranking 2. Dan ya itu yang membuat saya sedikit terpacu juga untuk how to get the first one gitu kan. Tapi sebenarnya bukan ranking yang dicari sih, tapi lebih kayak effort yang saya coba lakukan untuk di situ. Jadi dari SD alhamdulillah dapat ranking juga di SMP sampai SMA. Cuman dari ranking itu saya cuma mau bilang ke teman-teman ya bahwa ranking itu kan cuma angka ya, jadi statistik banget. Jadi sebenarnya jangan jadikan itu orientasi, tapi lebih ke kayak setiap teman-teman dapat ranking, usaha apa yang dilakukan, apakah itu udah worth it atau enggak misalnya. Jadi alhamdulillah dapat, tapi yang paling penting sih it's not about the ranking one, tapi yang paling penting itu adalah ilmunya itu kita applicable nggak ke lingkungan sekitarnya, kayak gitu. Lebih ke menantang diri sendiri juga sih sebenarnya. Betul banget. Samintang, mungkin agak bergeser dari topik kita. Mungkin dari keluarga sendiri sebenarnya apakah memang dari kecil sangat didukung, parenting dan sebagainya apa gimana? Yes, orang tua selalu mendukung setiap apa yang saya lakukan sih Kak. Mereka tidak pernah memberikan clue bahwa kamu harus mencapai A, B, C dan sebagainya, karena mereka mengembalikan ke saya apa yang saya suka karena saya menjalani gitu. Apalagi ketika SMA ya, sudah masa-masa kita mencari jati diri ya Kak. Udah fokus untuk mencari apa yang kita suka, apa yang menjadi bidang kesukaan kita. Itu orang tua benar-benar support, tapi mereka tidak pernah istilahnya memaksa atau mendikte bahwa kamu harus dapat ini, kamu harus ranking 1 misalnya, harus juara 1. No, mereka tidak pernah ada doktrin-doktrin yang seperti itu, tapi lebih kepada yang kayak kalau kamu ikut lomba dapat juara alhamdulillah, kalau enggak misalnya ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi support sistemnya itu yang material pasti ada, non material juga, dan selalu support juga dari keluarga dan teman-teman sekitar itu pasti semuanya ada untuk mendukung saya bisa berdiri dan bisa ya survive sampai sekarang. Intinya keluarga apa yang kamu suka ya lakukan. Iya lakukan, gitu ya. selagi itu hal baik ya. No problem. Nah, karena Samintang juga ini mungkin kita bakal tanya soal dalam hidup Samintang nih dari lahir 2001 sampai sekarang ya di semester 8 akhir ini, ada nggak cerita-cerita pahit mungkin dalam kehidupan Samintang yang ya itu mungkin bukan dilihat sebagai kehidupan yang pahit, capek, mungkin jadi pengalaman, mungkin ada hikmah yang diambil dari kita apa gimana? I think everyone punya struggle ya Kak dalam hidupnya. Tapi kalau saya sih dari kecil sampai sekarang saya coba untuk mengubah setiap tantangan itu bukan suatu hal yang untuk saya terlalu overthinking kan gitu ya. Tapi saya jadikan itu sebagai tanda bahwa oke, saya lagi bergerak nih. Wajar kalau misal saya kayak ada struggle dan sebagainya. Tapi the biggest struggle itu ketika tahun terakhir saya SMA Kak. Di situ saya dilematis karena saya punya keinginan untuk study abroad ke Turki di tahun itu, di tahun 2019. Dan di satu sisi saya juga tetap mendaftar di Unhas. Nah sayangnya ketika saya selesai interview di UI Salemba, di UI, itu saya tidak lolos beasiswanya untuk di Turki itu. Jadi beberapa waktu kemudian keluarlah pengumuman Unhas di SNMPTN. Di situ mungkin salah satu struggle-nya adalah yang pertama saya belum bisa move on dari first trial-nya saya mencoba untuk daftar beasiswa ke Turki. Cuman seiring berjalannya waktu saya coba untuk melihat itu sebagai sebuah tanda bahwa oke, di Unhas ini adalah tempat terbaiknya saya. Meskipun saya jungkir balik, saya tetap akan di Unhas karena itu yang terbaik pastinya. And then ya beberapa tahun setelahnya, 3 tahun lebih, saya menginjakan kaki ke Turki kemarin. Tapi dengan cara yang berbeda kan, lewat Unhas. Berarti Unhas ini betul loncatan. Iya, Unhas ini jadi wadahnya gitu kan. Akhirnya mimpi itu juga terwujud dengan cara yang berbeda. Betul banget. Gitu. Oke, kita masuk mungkin ke intinya ya. Mungkin anak-anak yang nonton ini atau remaja-remaja atau mahasiswa yang nonton ini pengen nih juga yang kayak jadi SEM atau ya opsi lainnya gitu. Nah, tipsnya nih SEM bagi anak-anak atau bagi mahasiswa yang sana di luar sana yang ingin memiliki banyak pencapaian ya, tapi tunggu dulu kali ya. Pencapaian terbesar dalam hidup SEM selama ini apa sih? Pencapaian terbesar ya Kak, di antara semua hal yang sudah saya dapat, entah itu secara personal ataupun kolektif, yang paling membekas itu mungkin yang di tahun 2022 kemarin. Jadi alhamdulillah Bappenas tunjuk saya untuk
presenting tentang idea yang saya bawakan langsung di depan para stakeholders. Ada Pak Menteri juga, Pak Menteri Soeharto Monoarfa, ada juga beberapa jajaran di Bappenas lainnya. Itu saya satu-satunya mahasiswa di situ yang paling muda. Dan ketika saya masuk ke ruangan itu ya tentu ada perasaan yang kayak campur aduk, bangga juga. Tapi di satu sisi ketika para menteri masuk, di situ yang kayak wow, saya harus berbicara depan mereka gitu. Itu yang pertama. Karena di momen itu selain saya menyampaikan ide yang saya bawa, saya juga diberikan kesempatan untuk wakilin SDG Center Unhas, Sustainable Development Goal Center di Unhas. Di situ di highlight lah bahwa saran dari SDG Center itu diwakili oleh saya. Kemudian saya speak up di depan mereka, dikasih saran-saran juga dan sebagainya. Itu yang paling memorable dan mungkin salah satu hal yang tidak akan saya lupakan karena yang pertama yang hadir itu memang kebanyakan praktisi, dosen, kemudian para eselon-eselon di Bappenas. Sedangkan saya yang kayak datang ke situ just mahasiswa, ada perasaan-perasaan seperti itu ya Kak. I think it's a normal thing. Betul. Bicara di depan orang yang sangat luar biasa. Iya, betul banget. Dan ya meskipun begitu, saya dapat banyak saran juga dari mereka dan itu yang membuat saya akhirnya lebih percaya diri juga. I think itu yang satu di antara yang lainnya sih Kak. Yang paling membekas sebenarnya ya. Ya selain mahasiswa berprestasi kedua UNAS ini, Samintang juga itu adalah mahasiswa berprestasi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas tahun 2022. Jadi setelah menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas, naik tingkat ke universitas gitu. Nah selain itu, terakhir nih kita masuk ke topik utamanya, tips untuk jadi mahasiswa berprestasi nih, Sam. Menurut Persis Sam nih, apa nih tipsnya untuk mahasiswa misalnya? Sebenarnya kalau pertanyaan tips itu Kak, itu akan sangat relatif ya sebenarnya. Itu sangat-sangat relatif dan sampai saat ini pun saya tidak bisa langsung memberikan teman-teman tips yang gimana-gimana. Berarti kita pakai Persis Sam aja nih. Karena yang pertama, menjadi mahasiswa berprestasi itu kan maknanya variatif banget. Orang nyanyi dan dia dapat juara itu berprestasi. Orang juara matematika misalnya itu berprestasi juga. Jadi banyak kategori berprestasi itu. Begitupun struggle yang saya jalani belum tentu teman-teman juga menjalani itu sangat berbeda. Cuman kalau dari petualangan 4 tahun ini ya, udah mau sampai ke 4 tahun ini, I just want to say untuk teman-teman yang ingin menjadi versi terbaik dirinya, menjadi mahasiswa berprestasi, yang paling penting itu adalah yang pertama, niatannya kalian di awal itu harus lurus gitu. Karena berprestasi itu kan bukan hanya kita nih yang mau kita tampilin di depan umum, bukan hanya kita yang mau menjadi orang yang diliput di sana sini, no. Tapi lebih kepada ada tanggung jawab moral kita ketika kita menjadi orang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari aku adalah teman-teman sebisa mungkin untuk menentukan goals-nya apa. Karena itu penting banget sih Kak menurut aku, goals jangka pendek dan jangka panjang. Apalagi kalau dalam konteks perkuliahan ya Kak, 8 semester ini sebenarnya menurut aku singkat sih, 8 semester. Teman-teman sebisa mungkin punya target yang jelas di semester awal mau ngapain, semester tengah mau ngapain, di akhir juga mau ngapain. Karena itu penting banget punya track record yang tertata menurut aku. And the last one yang paling penting juga adalah ketika kita berprestasi itu bukan hanya tentang kompetisi sih Kak menurut aku, tapi it's about collaboration yang teman-teman bisa bangun. Percaya atau tidak, teman-teman itu nggak bisa sendiri untuk melakukan sesuatu pastinya. Kita akan butuh orang lain, kita juga akan butuh support system. Makanya penting banget ketika teman-teman kuliah ataupun di luar dari perkuliahan, kalian berkolaborasi gitu. Cari teman sebanyak mungkin yang positif tentunya ya, circle-circle positif itu yang teman-teman bangun. Karena itu yang membuat kalian bisa mencapai apa yang kalian mau juga. Contoh saja yang kemarin, andekan saya misalnya tidak kolaborasi dengan teman-teman, mana mungkin kita bisa kayak Sofia, kita bisa ke Turki dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memegang piala misalnya kalau misal kita kerja sendiri. So I think daripada teman-teman pusing untuk kompetisi mulu dan sebagainya, utamakan aja kolaborasi. Gitu. Itu nih tips untuk jadi mahasiswa berprestasi seperti Sam nih. Salah satunya adalah pertama teman-teman harus membulatkan niat nih mau berprestasi gitu. Kemudian memasang target ya, memetakan apa sih tujuannya ke depan. Terus yang paling penting juga ya kolaborasi sama teman-teman yang lain. Pilih circle yang sehat ya guys, jangan pilih circle yang negatif gitu. Oke, terakhir mungkin Samintang, kita mungkin mau tahu nih langkah Samintang ke depan, rencana mungkin setelah lulus di Unhas bakal ngapain gitu. Oke, ya masih a little bit confused sih sebenarnya ya Kak, sama dengan pertanyaan kapan wisuda ya, mirip banget sebenarnya dengan itu. Cuman kalau dari aku sih Kak, karena basically aku adalah akuntansi, jadi aku mungkin target untuk bisa kerja di Big Four dulu, mencoba bagaimana
keuangan, akuntansi dan bisnis itu bisa saya langsung aplikasikan ke Big Four itu, sambil saya juga kan sekarang masih punya beberapa social enterprise juga bareng teman-teman, jadi itu tetap bakalan di scale up juga. Inovasi-inovasi yang sudah aku kerjain juga sama teman-teman kemarin, kita coba untuk develop lagi. Jadi I will try to focus dua hal itu. The first one my career also as an accountant, and the second one itu juga menjadi orang-orang yang suka dengan, karena kan aku suka bidang sosial sama pendidikan Kak, jadi I will try to develop my innovation with my team also. Oke, berarti mau melelang buana dulu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmunya nih dan kolaborasinya gitu ya. Mungkin mau lanjut S2 gitu. Ya boleh juga. Oke, Samintang, mungkin terakhir ya catatan, mungkin pesan buat mahasiswa di luar sana nih, pesan moral atau pesan apa gitu, terserah. Oke, so buat teman-teman di luar sana, I just want to say, sebagai mahasiswa ataupun sebagai anak muda, yang paling penting itu ini bukan tentang hanya juara yang kalian ingin cari atau medali yang kalian cari, tapi yang paling penting menurut aku adalah ketika kalian menyandang status sebagai generasi muda, itu ada tanggung jawab dalamnya, menjadi agent of change di lingkungan kalian. Jadi dari aku, buat teman-teman semua, jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah merasa patah semangat, karena percayalah bahwa banyak banget wadah yang bakalan menampung bakat dan kemampuan yang kalian punya. So starting dari sekarang, susun plannya kalian dan jadi berprestasi, tapi jangan lupa juga untuk berkontribusi ke masyarakat. Oke, makanya tepuk tangan buat Samintang nih. Oke, makasih ya Sam. Sangat-sangat inspiratif banget nih pesan-pesan dari Sam buat kita semua. Jadi mahasiswa di luar sana, untuk menjadi Sam dengan peers yang lain, kalian mungkin bisa memulai niat dengan sungguh-sungguh dan memetakan plan-plan kalian ke depan. Kita doakan juga pencapaian Sam ke depan sesuai target, dan ya kita tahu bahwa apa-apa yang dicapai oleh Sam itu pasti bermanfaat bagi semua orang gitu. Oke, Sobat Kepala Makassar, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Apa Kalau Makassar. Selamat jumpa.